Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai prediksi soal seleksi P3K dosen, terusus pada bagian kompetensi teknis materi, etika, dan tridharma perguruan tinggi bagian kedua. Untuk bagian yang pertama, teman-teman bisa melihat pada video yang sebelumnya. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Oke, untuk yang nomor 1, Peraturan Menteri yang membahas tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi adalah A. Permendikbud nomor 3 tahun 2020, B. Permendikbud nomor 25 tahun 2020, C. Permendikbud nomor 16 tahun 2019, atau KD Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Oke, kira-kira apa jawabannya? Apakah opsi A, B, C, atau KD? Jadi, berdasarkan pemahaman kita terkait tentang materi mengenai pemahaman 3 materi kunci yang perlu teman-teman kuasai untuk menyelesaikan soal-soal P3K terkait tentang materi ini, maka kita dapat melihat bahwa Peraturan Menteri yang membahas tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi itu merupakan Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, jawabannya adalah opsi pada bagian A. Kita lanjut soal nomor 2. Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas serta menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional merupakan definisi dari A. Pembelajaran unggul, B. Pembelajaran interaktif, C. Pembelajaran holistik, atau KD. Pembelajaran terintegrasi kearifan lokal. Jadi, apabila kita melihat Permen nomor 3 tahun 2020 pasal 11 ayat 3 dari Pendidikan dan Kebudayaan RI, maka akan kita lihat bahwa holistik itu merupakan proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah opsi pada bagian C. Kita masuk pada soal yang nomor 3. Capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan, kemudian karakteristik keilmuan program studi, dan dikaitkan dengan permasalahan nyata mengenai pendekatan transdisiplin merupakan definisi dari A. Pembelajaran tematik, B. Pembelajaran konseptual, C. Pembelajaran holistik, atau KD. Pembelajaran terintegrasi kearifan lokal. Baik, lagi-lagi kita mengacu pada Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 7. Itu jelaskan bahwa tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi pada bagian A. Sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Waktu belajar maksimum dan jumlah minimum SKS pada program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan adalah A. 7 tahun dan 144 SKS, B. 8 tahun dan 144 SKS, C. 7 tahun dan 108 SKS, atau KD. 8 tahun dan 108 SKS. Baik, untuk menjawab soal ini, maka kita bisa mengacu pada Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 17 Ayat 1 huruf D yang menyatakan paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. Oleh karena itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah opsi pada bagian A. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah merupakan bentuk kegiatan dosen pada bidang A. Pengajaran, B. Penelitian, C. Pengabdian kepada masyarakat, atau D. Penunjang. Untuk jawaban nomor 5 ini, kita bisa mengacu pada pedoman operasional
penilaian angka kredit tahun 2019, yakni bagian penunjang. Poin 6 menyatakan berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah itu merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan dosen pada bidang bagian penunjang. Oleh karena itu, opsi yang tepat untuk soal ini adalah opsi pada bagian D. Kita masuk pada soal nomor 6. Besar angka kredit maksimum yang diperoleh dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli adalah 4,5, 5,5, 8,5, dan 11. Untuk menjawab soal ini, kita mengacu pada PO-PAK tahun 2019 tentang pelaksanaan pendidikan. Berdasarkan informasi yang tertera, terlihat bahwa untuk asisten ahli, beban mengajar 10 SKS pertama itu akan dikenakan poin sebesar 0,5 poin angka kredit. Sedangkan untuk 2 SKS berikutnya akan dikenakan angka kredit sebesar 0,25 per SKS-nya. Oleh karena itu, apabila kita mengambil nilai maksimumnya untuk 10 SKS pertama, berarti 10 kali 0,5 ada 5 angka kredit, sedangkan untuk 2 SKS berikutnya, 2 kita kalikan 0,25, maka kita peroleh angka 0,5 angka kredit. Oleh sebab itu, jumlah maksimum terakhir merupakan total dari 5 ditambah 0,5, yakni sebesar 5,5. Oleh karena itu, jawabannya adalah opsi pada bagian B. Sekarang kita masuk pada soal yang terakhir. Kewajiban khusus dari dosen dengan jabatan fungsional lektor adalah A. Menghasilkan 3 artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi, B. Menghasilkan paten, C. Menulis buku ajar atau publikasi ilmiah, atau D. Menghasilkan satu karya monumental. Untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita bisa mengacu pada POBKD tahun 2021 terkait tentang kewajiban khusus dosen. Terlihat bahwa untuk jabatan dosen lektor itu kewajibannya adalah menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi pada bagian C. Kalau begitu, sekian pembahasan soal terkait tentang prediksi soal P3K kompetensi teknis yang membahas materi tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.